Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin summa qala. Bermula makna mukallaf. Mukallaf ni bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya yang diberi tanggung jawab hukum. Kallafa yukallifu taklif, orang mukallaf. Mukallaf itu yang diberi tanggung jawab hukum. Lah pengertiannya secara agama Islam, yang saya sampaikan tadi secara bahasa Arab. Secara agama Islam, apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang satu, akil, waras fikiran. Jadi syarat mukallaf itu nomor satu, akil, waras fikiran. Lagi baligh, sampai. Jadi akil fikirannya waras, baligh artinya sampai. Maksudnya sampai itu menjadi dasar kedewasaan secara fisik, bukan fikiran. Oleh karena secara fikiran orang usia 40, 50, 60 tahun pun belum tentu dewasa. Umurnya tua, tapi fikirannya belum tentu dewasa. Karena itulah agama mengambil jalan fisik, yaitu baligh. Baligh itu artinya sampai. Apa ukurannya sampai nanti akan ada disebut. Jadi ukuran orang itu mukallaf, sudah dapat diberi tanggung jawab hukum, adalah pikirannya waras, dewasa secara fisik. Nanti apa ukurannya dewasa secara fisik ada berikutnya. Mukallaf itu yaitu akil baligh itu sama ada laki-laki atau perempuan, sama saja. Merdeka atau hamba orang. Sekarang ni tak ada lagi. Hamba tak ada. Hamba ini wujud dia manusia, tapi perlakuan kepada dia lebih rendah daripada hewan lagi. Dan itu bukan bawaan Islam. Ini harus ditegaskan. Sebab Islam hadir, perbudakan itu sudah meruyak di muka bumi. Justru Islam datang menghapus perbudakan itu. Jadi kalau kita lihat sanksi-sanksi kafarat hukuman di dalam Islam, diantaranya adalah penghapusan budak, pembebasan, pemerdekaan budak. Pahala memerdekakan budak luar biasa. Hati-hati jamaah, tidak ada satu ucapan Rasulullah, tindakan Rasulullah, petunjuk Rasulullah berupa ketetapan, apalagi ayat Al-Quran yang membenarkan adanya perbudakan. Yang ada justru adalah pembebasan perbudakan itu. Nah, jadi mukallaf itu akil baligh, laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba orang, atau khadam orang, khadam pembantu. Pengertiannya sama. Faedah, ini satu faedah. Faedah selalu diartikan ilmu. Kalau kita mengaji, saya istifadah kepada Tuhan. Istifadah maknanya saya mengambil faedah dari Tuhan. Faedah itu maknanya ilmu. Tapi nanti kalau dalam perbankan Islam, faedah itu artinya bunga bank. Di dalam fikih ini, atau di dalam ilmu tauhid atau mengaji agama secara umum, kalau disebut faedah maknanya ilmu. Saya ingin mengambil faedah dari abang. Itu maksudnya saya ingin mengaji, ingin belajar, karena faedah artinya ilmu. Selalu nanti kalau mungkin pelajar ini mendengar istifadah, itu mengambil faedah. Tapi dalam perbankan Islam, faedah artinya interest, bunga bank. Ya. Ini satu faedah, ini satu ilmu. Bermula, baligh, sampai dipandang dewasa secara fisik seorang kanak-kanak itu dengan dua perkara.
Ini dia. Jadi apa ukuran, apa yang dimaksud mukallaf? Akil baligh. Bagaimana cara menentukan baligh? Ada dua cara. Pertama, dengan bermimpinya kemudian daripada umurnya 9 tahun. Kata-kata bermimpi ini kiasan, itulah halusnya ulama. Yang dimaksud bukan mimpinya itu, tetapi akibat daripada mimpinya itu. Jadi bukan mimpinya, walau dia tidak bermimpi, tapi akibat mimpi itu ada. Apa dia? Keluar air laki-laki itu. Nah, jadi bukan mimpinya, itu sama dengan kita berbahasa Indonesia masak nasi. Yang dimasak nasi atau beras? Tapi kita sebut masak nasi. Padahal ada satu kosakata bahasa Indonesia menanak nasi. Tanak. Nah, tapi kita selalu pakai masak nasi. Maksudnya akibat yang kita masak ini akan menjadi nasi. Jadi ulama sebut ini dari Rasulullah bermimpi, bukan mimpinya. Jadi kalaupun dia tidak bermimpi yang macam-macam dalam kaitannya perhubungan lawan jenis lelaki dan perempuan, asalkan dari bangun tidur keluar dia air laki-laki tadi, itu sudah tanda dewasa. Hati-hati jamaah, agama ini mengajarkan kita sastra dalam berbahasa. Nah, biasanya itu setelah umur 9 tahun. Tetapi jangan lupa perubahan hormonal manusia itu terjadi. Bisa saja nanti 8 tahun dia keluar sudah. Itu tidak satu hal yang luar biasa di dalam tubuh manusia. Itu biasa berubah. Yang kedua, setelah umur sekian lebih kurang 9 tahun tak keluar juga air laki-laki dia, 10 tahun tak keluar juga air laki-laki dia. Macam mana tanda dewasa dia ni? Kalau ditanya ada mimpi, ada. Bermimpi dengan lawan jenis tu ada. Tapi kita lihat pakaian dia pagi tak ada keluar air laki-laki dia. Tentu ini secara medis ada masalah. Jamaah, lantas bagaimana cara kita mengukur dia sudah dipandang dewasa secara fisik? Yang kedua, dengan sampai umurnya 15 tahun. Ya, 15 tahun. Dengan catatan seluruh aturan di dalam Islam, apakah hari, apakah pekan, apakah bulan, apakah tahun, merujuk tahun Arab. Karena belakangan sudah pula saya dengar nanti tahunnya itu tahun Masehi. Tidak. Jamaah ini mau hati-hati, karena sudah mulai saya dengar itu pergantian tanggal di dalam Islam merujuk tahun, bulan, hari Arab. Kapan itu terbenam matahari? Ini hari apa? Kamis. Kalau ada yang bilang hari Rabu, berarti dia mengikut perhitungan kalender Kristen yang menggunakan sistem Gregorian, itu Januari, Februari, Maret sampai Desember. Bukan berarti kalau kita gunakan itu lantas kita menjadi murtad, tidak. Saya tidak mau menutup jamaah. Saya harus membuka ilmu ini. Bukan ada disusupi kebencian, sentimen, tidak. Ilmu mesti dibuka. Januari, Februari itu ditetapkan berdasarkan sistem Gregorian dan itu memakai cara Kristen. Kalau memakai cara Islam, Islam mengikut cara Arab. Islam tidak punya kalender. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan seterusnya itu punya orang Arab. Islam datang belakangan, oleh Rasulullah dipakai, tak ada masalah. Maka kalau menurut cara syariat, ini bukan hari Rabu, ini hari Kamis. Sebab peralihannya adalah dengan terbenam matahari. Sebab sudah pula ada dipakai peralihan tanggal itu jam 00. Okey kalau itu untuk keperluan hari-hari, tapi kalau sudah sampai urusan agama nggak bisa.
Apalagi nanti kaitan dengan puasa, dengan penanggalan masuk ke Ramadan Syawal, dengan pelaksanaan ibadah haji, dengan pelaksanaan hari tasyrik. Oh, dah nggak bisa lagi jemaah. Ini harus jelas. Makanya umur 15 ini bukan 15 tahun Kristen yang Januari Februari itu, tapi 15 tahun Komariah. Maka kalau kita belajar sejarah Islam, nanti ada misal kata menyebut tahun Hijriyah. Hijriyah Komariah apa Hijriyah Syamsiah? Kita melihat tanggal ini tanggal berdasarkan bulan apa matahari. Itu beda jemaah. Sebab yang dipunyai oleh Islam adalah peristiwa-peristiwa. Penanggalan Rasulullah langsung adopsi dari orang Arab. Ingat jamaah, Rasulullah Muhammad SAW bukan nabi orang Arab, tapi untuk rahmatan lil alamin. Ini tauhid. Bahwa beliau orang Arab tak boleh ditolak. Sama sekali tak boleh ditolak. Tapi beliau bukan nabi untuk orang Arab, tapi nabi untuk seluruh alam. Ini prinsip. Ya, ini mau hati-hati. Mana bahagian ajaran agama, mana budaya, mesti jelas. Islam punya peristiwa. Adapun penanggalan, itu sudah langsung diadopsi. Sama dengan dinar dirham. Rasulullah tidak membawa mata uang. Dinar Rasulullah ambil dari sistem orang Romawi. Nanti bisa dibaca di googling jemaah. Ini tidak tertutup sekarang ini. Dinar asal bahasa dinarius, dirham diambil dari Persia, asal bahasa drachma. Diambil Rasulullah, tak ada masalah. Itu persoalan budaya, tapi agama nggak bisa. Maka penentuan 15 tahun ini berdasarkan 15 tahun Komariah. Dan Komariah lebih cepat 11 hari daripada tahun Masehi. Lebih cepat. Makanya umur Anda berapa? Tergantung. Kalau diikutkan tahun Miladiah atau Masehi atau Kristen, sekian tahun. Tapi kalau tahun Komariah sudah sekian tahun, lebih dia jemaah, lebih banyak. Nah, saya tak tahu bagaimana menghitungnya. Oh, sekarang serahkan sama anak cucu kita. Aplikasi untuk memindahkan tahun dari Miladiah ke Komariah sudah cukup. Tinggal nanti kita memilih mana yang paling teliti. Tinggal itu saja jemaah, tak susah. Saya dulu tidak mengerti. Di catatan orang tua saya, namanya anak-anak saya bongkar-bongkar, rupanya dibuat saya lahir tanggal sekian bulan sekian, terus di bawahnya ada lagi tanggal sekian bulan sekian Arab. Saya anak-anak tak mengerti jemaah waktu itu. Oh, rupanya inilah dia pentingnya. Jadi penting untuk mengetahui Arab itu dalam kaitan syariat. Sehingga anak kita hari ini persis umur dia 15 tahun secara syariat. Berarti mulai besok kau sudah dihitung baligh. Lihat akal dia waras. Berarti mulai besok kau sudah disebut mukallaf. Jadi hari ini hari terakhir tanggal Arab, besoknya pun maksudnya terbenam matahari lah sore nanti jemaah. Begitu terbenam matahari sore nanti masuk maghrib, anak kita sudah disebut mukallaf. Hati-hati kita sebagai orang tua, ingat tanggal-tanggal lahir anak kita dalam kaitan dia sebagai mukallaf. Hanya ini pada hak laki-laki, pada diri laki-laki, dan dilebihkan pada hak perempuan dengan haid, kemudian daripada umurnya 9 tahun pula. Jadi biasanya haid itu 9 tahun, biasanya jamaah. Tapi terbuka kemungkinan dia belum 9 tahun sudah haid karena kemungkinan terjadi perubahan hormonal. Tentu ini yang mengetahui adalah dokter. Adakah darah yang keluar itu dari anak kita darah haidkah atau darah fasad, darah rusak saja? Itu dokter. Kaji-kaji seluruh kitab sebut 9 tahun, ini nanti namanya taqriban, lebih kurang, bukan tahdidan,
pasti. Maka kalau dia 8 tahun nampak keluar darah, segera konsultasi ke dokter. Adakah ini darah haid, adakah darah fasad? Dokter insya-Allah tahu, jamaah. Bila ini benar darah haid, mukallaflah dia. Kalau darah fasad tentu pihak medislah yang menanganinya. Baik. Urusan kita apa setelah anak kita baligh? Wajib bagi wali kanak-kanak. Wali di sini bukan wali nikah. Ya, wali di sini maksudnya pelindung. Bisa ayah dia meninggal nanti ke kanan, ke kanan dari ayah, pak cik atau wak dia. Meninggal ayah dia, terus ke atas atuk dia, jamaah, tak ada atuk ke kanan dari ayah dia, pak cik atau wak dia. Ini namanya wali. Wajib bagi wali kanak-kanak mengajar anaknya. Apa yang diajarkan? Barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Bayangkan dalam Islam hebatnya pengetahuan itu. Anak baru baligh, dia sudah wajib tahu yang wajib bagi zat Allah, yang mustahil bagi zat Allah, dan yang harus bagi zat Allah. Betapa tinggi sebetulnya pengetahuan dalam Islam. Begitu anak baligh, dia sudah wajib tahu apa yang wajib bagi zat Allah, apa yang mustahil, apa yang harus. Demikian lagi wajib atas suami mengajar istrinya. Wajib, jemaah. Dan makhdum, tuan, mengajar khadamnya, pembantunya. Dan penghulu mengajar hambanya. Ini sama, pengertiannya sama, jemaah. Kalau di rumah kita ada pula khadam pembantu, wajib kita mengajar dia bila dia mengikut kita. Tapi kalau dia pulang pergi, tak wajib. Dia tinggal sama kita, ini tanggungjawab kita, jemaah. Meskipun yang dimaksud di sini bukan itu. Yang dimaksud di kitab ini, makhdum adalah penghulu, khadam adalah hamba. Jemaah yang dikasihi Allah Ta'ala, hati-hati. Jangan sempat anak 20, 25, 30 tahun tak tahu dia apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 tahun umur dia, 10 tahun dia tak tahu, 10 tahunlah orang tuanya berdosa. Sebab apa? Wajib. Arti wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Oh, saya bodoh, kata si orang tua, kata si suami. Ada dua cara, panggil guru ke rumah atau anak titipkan ke madrasah yang betul mengajar ini. Hati-hati jemaah, ya. Syahdan. Kata ulama Islam, perhatikan kata-kata ulama Islam. Maka kalau kita membaca majalah koran Arab, kata-kata ulama ini tidak khas untuk Islam. Nanti bisa aja disebutnya ulama sosiologi, bisa aja disebutnya ulama fisika. Karena di dalam bahasa Arab, ulama artinya orang yang berilmu, mau agama atau tidak. Meskipun secara khusus di dalam Islam, ulama itu yang mengerti agama. Tuan Syekh faham betul, karena itu beliau tambah ulama Islam, jamaah. Nah, menurut ulama Islam, haram bermakna dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Apa yang haram? Belajar ilmu usuluddin, ilmu agama, kadang disebut ilmu kalam, kadang disebut ilmu tauhid. Haram belajar ilmu usuluddin pada orang yang tiada mahir ilmunya. Satu, tak boleh. Ya, kurasa agaknya barangkali ni tak bisa. Anda tak tahu, tahu. Apalagi ini ilmu usuluddin. Sampai Imam Ghazali menulis kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Larangan kepada orang awam belajar ilmu kalam. Kerana tak sembarangan, jemaah. Jadi tak boleh belajar ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid pada orang yang tiada mahir ilmunya. Satu. Yang kedua, dan tiada mengambil daripada gurunya. Tiba-tiba dia jadi alim saja dengan alasan dapat ilmu dari Allah Ta'ala.
Seluruh ulama di dalam Islam, kalau kita belajar sejarah guru-guru itu, mesti kita tahu siapa gurunya. Ini gurunya ini gurunya ini gurunya ini, mesti tahu. Takkan kita lebih alim dari mereka, tiba-tiba kita dapat sedang zikir-zikir malam hari, dapat tentang ilmu kalam dari Allah Ta'ala. Tak bisa aja, maaf. Tidak diterima itu. Laulas sanadu laqala man qala. Kalau enggak ada sanad, hubungan guru murid itu, siapapun bisa cakap sesuka hatinya saja. Itu bukan hadis, itu kata ulama. Laulas sanadu laqala man qala. Kalau enggak ada sanad, dia dapat dari siapa-siapa, dia gurunya dari siapa pula, maka siapapun bercakap suka-suka hatinya saja, jemaah. Laqala man qala. Karena itu tak boleh belajar ilmu usuluddin kalau tak mahir dia, dan kalau tak mengambil dari gurunya. Kitab ini ditulis dah ratusan tahun. Apa kata Tuan Syekh? Dari Aceh ini, jemaah. Maka adalah pada zaman sekarang ini, kata Tuan Syekh, beberapa daripada manusia yang mendakwa dirinya alim, diklaimnya dirinya alim. Bahkan tak sungkan orang sekarang mengatakan, saya ustaz nih. Allah karim. Matahari tak pernah bilang dia matahari. Hanya orang kata dia matahari saja, jemaah. Ini Tuan Syekh kata. Ini ulama dari Aceh yang tulis kitab ni. Apa beliau kata? Zaman sekarang bukan 2024, ratusan tahun yang lalu, jemaah. Kata beliau, ada orang sudah mendakwa dirinya alim. Lebih parahnya, membangsakan orang awam. Selain dia dianggapnya awam saja. Awam itu artinya umum, itu bahasa Arab. Awam, mimnya pakai tasydid, umum. Dia anggap dirinya alim, orang lain dianggapnya awam. Saya harus memberitahukan, enggak ada sentimen, enggak ada benci, enggak ada apa. Jangan fokus pada penampilan. Kita ni, ku tengok belakangan makin parah. Asal penampilannya kita tengok menakjubkan, dah kita alimkanlah dia. Astaghfirullahalazim. Jangan fokus kepada titel. Bukan saya anti titel, saya pun ada titel, jemaah. Tapi bukan itu. Jangan fokus kepada dia alumni Timur Tengah. Jangan. Bukan berarti alumni Timur Tengah tidak baik. Tidak, bukan itu ukuran. Tapi kita tahu ilmunya, jelas siapa gurunya, fikirannya betul. Boleh kita mengaji sama dia. Tahu-tahu, oh ini saya punya kitabnya, jemaah. Tahu-tahu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari disesatkan, Imam Abu Mansur Al-Maturidi disesatkan. Sesat, semua sesat. Wah, ini luar biasa, jemaah. Hati-hati ya, saya harus ingatkan serius, karena makin kebelakangan ini makin tidak kritis cara kita untuk berguru tadi. Asal mau jadi, asal simpati dah jadi, tak bisa. Ya, maka itu adalah sebesar-besar fitnah, sebesar-besar fitnah, sebesar-besar cobaan. Wallahu a'lamu bitaufiqi. Allah lah yang lebih mengetahui dengan taufik. Selesai. Baik, kita teruskan. Bermula hakikat yang sebenar, makrifat ilmu. Hakikat ma'rifat yang sebenarnya ilmu yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf itu apa? Kita selalu mendengar kalimat awaluddin ma'rifatullah. Bukan hadis tu. Awaluddin ma'rifatullah. Pangkal agama, pangkal kita beragama adalah mengenal Allah. Ma'rifat. Apa yang dimaksud dengan ma'rifat? Dalam ilmu tauhid. Yang mau harokatkan, harokatkan. Kalau tidak, tak apa. Yang dimaksud dengan ma'rifat atau mengenal atau ilmu dalam tauhid itu adalah al-jazmul muwafiqu lima indallahi an dalilin. Titik. Pangkal beragama adalah mengenal
Allah. Kau kenal Allah? Kenal. Apa yang dimaksud kenal? Al-jazmul muwafiqu lima indallahi an dalilin. Saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia dulu, nanti baru kita baca kitab. Secara bahasa Indonesia terjemahnya keyakinan yang sesuai dengan apa saja yang ada pada Allah berdasarkan dalil. Keyakinan yang sesuai dengan apa saja yang ada pada diri Allah berdasarkan dalil. Barulah disebut kenal. Nanti akan diuraikan nih jamaah. Ada nanti al-jazmu, keyakinan, ada al-muwafiqu, ada al-muwafiqu artinya sesuai, ada nanti an-dalil. Jadi baru disebut orang itu ma'rifatullah, punya ilmu tentang Allah bila ada 3 unsur. 1 al-jazmu, keyakinan. 2 al-muwafiqu lima indallah, sesuai dengan apa saja yang ada pada diri Allah. 3 an-dalil, berdasarkan dalil. Agama ini tidak kecuali ada dalilnya. Jadi agama ini mesti ada dalilnya jamaah, mesti ada. Tinggal lagi nanti kalau kita mendapat penjelasan dari para ulama, dalil itu nanti bisa maksudnya langsung, bisa maksudnya tidak langsung. Nanti istilahnya dilalah. Dilalah itu artinya kalau bahasa orang sekarang proyeksi. Penunjukannya nanti langsung bisa nanti tidak langsung. Mubasyarah dan ghairu mubasyarah. Itu urusan para ulama. Tapi mesti ada dalil. Mari kita lihat terjemah secara kitab kita. Apa yang dimaksud dengan ma'rifah al-jazmul muwafiqu lima indallahi an dalil? Artinya pegangan yang tiada berubah. Itu tadi saya artikan keyakinan. Jadi ma'rifah mengenal Allah itu al-jazmu, jazam, yakin. Apa dia? Pegangan yang tiada berubah. Pegang tak berubah. Kalau masih berubah, dia tidak disebut keyakinan. Jadi kalau namanya keyakinan itu tidak berubah, al-jazmu. Lagi keyakinan itu mupakat, sesuai, cocok bagi barang yang pada Allah. Jadi keyakinan kita itu, pegangan kita itu sesuai dengan yang ada pada diri Allah Ta'ala. Dari mana kita tahu? Daripada dalil. Maka tak bisa orang disebut mengenal Allah kalau tidak ada dalil. Tahun 70-an kita belajar madrasah ibtidaiyah jamaah, kelas 3 sudah belajar ilmu kalam ini. Sudah belajar. Kitabnya ditulis oleh Allahyarham Ustaz Nu'man Sulaiman, Arab Melayu. Dia tulis dalil akli, dalil nakli. Kalau kelas 4 makinlah bahasa Arab. Dalil akli adanya Tuhan begini-begini. Dalil nakli ini dia ayat Al-Qur'annya. Dalil akli Allah itu adalah kudrat, kuasa. Ini dalilnya. Dalil naklinya, ini Allah Maha Kuasa. Allahyarham Ustaz Nu'man Sulaiman tulis kitab jamaah ibtidaiyah. Jadi mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil, bagaimana itu? Itu tidak disebut ma'rifat. Tinggal lagi nanti ada persoalan, dalil yang bagaimana ini? Kalau tak dapat malam ni, nanti dalam putaran ketiga berikutnya lah. Habis kita tauhid ni kan, nanti fikih, terus akhlak atau tasawuf, baru tauhid lagi. Mesti ada dalil jamaah, ya. Titik. Dan keluar, tak masuk dengan al-jazmu, dengan yakin, dengan pegangan yang tiada berubah. Berikut ini bukan disebut al-jazmu, berikut ini bukan disebut yakin, berikut ini bukan disebut pegangan yang tiada berubah. Tak masuk dia. Mana dia? 3 perkara. Pertama, syak, ragu. Ragu itu bukan yakin. Maka dalam tauhid, ada enggak Tuhan ya? Oh, tak bisa. Tak bisa jemaah. Syak.
itu ragu. Yang kedua wan, kuat sangka. Ini bukan fikih ya. Ini hati-hati, bukan fikih. Untuk fikih saya sudah terangkan dalam pertemuan pekan yang lalu. Boleh zon. Dan ketiga waham, perkiraan. Jadi dulu guru kita menerang-nerangkan supaya mudah secara persen-persen. Kalau yakin itu 100%, kalau zon itu 75%, kata guru kita dulu. Kalau syak ragu itu benarnya 50%. Kalau wahmun, di kitab tu wahmun, perkiraan itu benarnya 25%. Padahal dalam keyakinan kan tak bisa persen-persen jemaah. Tapi begitulah cara guru memudahkan kita faham. Maka dalam tauhid tidak disebut ma'rifat kalau syak, kalau dhan, kalau waham. Telah lalu makna ketiga-tiganya, tak diulang lagi. Bagaimana kalau orang dalam tauhid waham, syak, dhan, atau dhan, syak, waham? Hukum orang yang demikian itu kafir. Jadi dalam tauhid dia mesti yakin 100%. Satu bahagian al-jazm. Dua, dan keluar, tak masuk dengan kata-kata al-muwafiqu lima indallah, yang sesuai dengan apa yang ada pada Allah. Berikut ini tak masuk dia, tak masuk. Apa dia? Jazam, keyakinan yang tidak mupakat bagi barang yang pada Allah, maka bahwasanya tiada dinamai makrifat. Tak sesuai dia dengan sesuatu yang ada pada diri Allah Ta'ala, tak sesuai, itu tidak disebut makrifat. Hanya saja dinamai jahil, jahlun, bodoh. Saya ulang-ulang, awas ya, ini kita cerita ilmu. Cerita ilmu jangan mudah tersinggung. Kalau disebut bodoh, kalau disebut zon, kalau disebut alim, kalau disebut jahil, jangan tersinggung. Karena dalam ilmu semuanya terang, nggak ada remang-remang. Cuma dalam pergaulan kita hari-hari ya itu mesti diaturlah jamaah, karena tak sopan juga mungkin kalau bilang orang bodoh. Tetapi dalam ilmu, bila jazam itu tidak sesuai lima indallah, dengan apa yang ada pada diri Allah, jazam itu, keyakinan itu disebut jahlun, bodoh. Orangnya disebut jahil. Ya, apa contoh? Apa contoh? Ini cerita tauhid. Nah, ini cerita tauhid. Kita tak ada menghina agama lain, ya. Walaupun ini akan saya publikasikan jemaah, saya harap yang beragama lain faham bahwa ini cerita dalam ajaran Islam. Apa contoh? Seperti jazam Nasrani, Tuhan itu tiga. Artinya Tuhan adalah jauhar. Jauhar itu materi, tak usah susah-susah. Asal benda-benda disebut jauhar. Meskipun nanti dalam ngaji tauhid ada dibedakan, ada jauhar, ada jisim, ada jauhar fardi dan seterusnya, itu belum begitu perlu bagi kita. Jauhar itu benda. Nah, di dalam keyakinan Nasrani, Tuhan itu ada tiga. Artinya jauhar, benda yang bersusun daripada tiga asal. Jadi Tuhan itu tiga asal. Pertama, wujud, ada. Kedua, ilmu, yang di dalam bahasa orang Kristen disebut firman. Yang ketiga, hayat. Nah, yang dibangsakan, dikelompokkan daripada tiga itu pada mereka orang Nasrani dengan wujud ada disebut Bapa. Maka wujud berubah menjadi firman, firman berubah menjadi tubuh Yesus Kristus. Dan ilmu adalah anak, itulah Nabi Allah Isa. Sedangkan ketiga hayat hidup itulah Ruhul Kudus. Jamaah. Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Ini tidak bersesuaian dengan diri Allah Ta'ala. Bahwa mereka berkeyakinan sedemikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengakui itu ada.
bukan mengakui kebenarannya, mengakui itu ada, dan Rasulullah berdialog dengan mereka. Jamaah berdialog dengan mereka, mengajarkan, menerangkan itu adalah kekeliruan. Sangkinkan mereka dihargai oleh Rasulullah, ketika ruangan dalam Ka'bah dibersihkan, termasuk dari berhala-berhala, yang paling terakhir dibersihkan adalah lukisan Nabi Allah Isa bersama Siti Maryam. Bahwa kita menghargai itu ada bukan berarti mengakui kebenarannya. Jamaah, ini bahagian ladang dakwah. Rasulullah lakukan itu. Dan jangan lupa Rasulullah menerima delegasi Nasrani waktu di Madinah. Jangan lupa Rasulullah waktu mengirim sahabat-sahabat mengungsi dari kota Mekah ke Afrika, juga Nasrani. Jangan lupa jamaah, ingat cakap saya jangan dipotong. Kita bukan mengakui kebenarannya, tapi mengakui itu ada. Itulah lahan dakwah kita. Nah, ini menurut Islam salah. Dan seperti Jazam Majusi, Zoroaster, dengan Yahudi. Nah, dan seperti Jazam Majusi ya, dengan Yahudi, bukan Yahudi itu. Seperti Jazam Majusi dengan bahwa dia Tuhan itu dua. Jadi menurut Zoroaster, Zarathustra, agama Majusi, Tuhan itu ada dua. Satu namanya Tuhan Nur, cahaya. Kedua namanya Zulmah, gelap. Jadi ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Ada Tuhan Ahriman, ada Tuhan Ahura Mazda. Maka itu Nur itu Tuhan kebajikan, sedangkan Zulmah adalah Tuhan kejahatan. Ini pun ditolak oleh Islam. Hati-hati jamaah. Apakah hanya ada dua ini? Tidak, ada banyak yang lain. Cuma ketika Islam lahir, di timur ada Persia, di barat ada Roma, jamaah Romawi. Di timur agama Zarathustra, Zoroaster, Majusi, Tuhannya dua. Di barat ada Tuhannya tiga. Lalu ketika Islam berjaya, menara yang menjadi tempat penyembahan api agama Majusi diambil oleh Islam. Menaranya diambil, apinya dibuang. Ini hati-hati. Maka saya katakan bahagian budaya kita okey, tolak ansur. Tapi bahagian tauhid, bahagian fikih yang itu ajaran agama, nggak bisa jamaah. Ya, ini hati-hati. Baik. Dua sudah. Al-jazmu sudah, indallah sudah, andalil. Jadi baru disebut kenal Allah kalau pakai dalil. Kalau tak ada dalil tak bisa. Maka berikut bukan dimaksudkan makrifat, kerana tak pakai dalil. Dan keluar dengan dalil tak masuklah dia pakai dalil, yaitu jazam, keyakinan yang mupakat, cocok dengan barang yang ada pada diri Allah Ta'ala, tapi tiada daripada dalil. Dia tak pakai dalil. Yakin ke Allah tu satu, yakin. Apa dalilnya? Aku tak tahu. Pokoknya guru aku bilang yakin ada Allah, yakin. Ini tidak disebut makrifat. Nanti ada akibat di bawah. Apa namanya ini? Maka bahwasanya itu dinamai taklid dan tidak dinamai makrifat. Jamaah, itu dinamai taklid. Taklid artinya mengikut. Ini bukan fikih. Kalau di fikih nanti ada cerita lain. Ini dalam tauhid. Namanya taklid, bukan makrifat. Karena dia tak tahu dia dalil. Tapi apa yang dia yakini itu dari belajar ke gurunya betul. Gurunya yang tahu dalil, dia tidak, maka dia disebut taklid. Ada seekor kerbau, ada penggembalanya. Lantas si penggembala mengikat kerbaunya, ditarik kemana-mana. Ini namanya taklid. Kemanapun si penggembala pergi mengarahkan tarian, ke situlah si kerbau pergi. Jadi perbuatan itu namanya taklid. Jadi dia mengikut saja. Muqalladah adalah hewan yang dikasih ikat, yang dikasih rantai.
muqallad jamaah, at-taqlid. Jadi dia ngikut saja. Itu tidak disebut ma'rifat. Bermula makna taklid itu, arti sudah, sekarang makna, yaitu mengikut akan yang lain pada katanya dan iktikadnya, maka ikut ini sunyi daripada dalil. Aku ikut ajalah apa kata tuan syekh itu. Kau tak tahu dalil? Aku bodoh, mana tahu aku dalil. Aku ikut sajalah. Itu namanya taklid, bukan fikih. Ini saya bagi tahu. Ini cerita tauhid. Karena kalau dalam fikih nanti ada lagi satu istilah yang mirip jamaah, itu tak perlu bagi kita. Jadi ini tauhid, taklid. Sikit lagi ya. Sampai sini dulu. Tinggal lagi masalahnya nanti. Orang yang bertaklid pada iman ini, yakin kau ada Allah? Yakin. Apa dalilnya? Aku tak tahu. Kok yakin kau? Tuan guruku bilang begitu. Yakin kau ada Rasulullah Muhammad SAW, Rasul terakhir? Yakin. Apa dalilnya? Aku tak tahu. Ya, mengapa kau yakin? Begitu kata tuan guruku. Nah, orang yang berkeyakinan seperti ini, apakah dia mukmin tidak? Kalau dia mukmin, dia berdosa atau tidak? Itu akan datanglah pertemuannya jamaah. Ya, tidak malam nih. Kalau saya mau saja, tapi nanti marah orang kan, jamaah. Waktu isya kita lewat. Malam ni sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.